Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat datang bagi kita semuanya, terutama Jemaat GPIB Penabur Surakarta, dimanapun berada. Kita akan melaksanakan ibadah secara streaming lewat YouTube GPIB Penabur Surakarta. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Harsana. Ungkapan situasi. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih, sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nat pemimpin kita dari Rut 1 ayat 8b yang demikian. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri, sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa
tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Serta kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seluruh dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami menikmati Tuhan untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh, dengan penuh kesadaran serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang telah terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikanlah berita anugerah, pengampunan seperti yang tertulis di dalam Daniel 9, ayat 9-10 yang menyatakan demikian. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru
seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 10 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendalami firman Tuhan, dan oleh karena itu mari kita satu dalam hati, kita berdoa kepada Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami yang telah bersatu hati membuka diri, dan kami memohon kuasa Tuhan Roh Kudus-Mu hadir menguasai hidup kami, karena kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga di dalamnya kami diberikan kuasa untuk mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami naikkan pujian dan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat sekalian, firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut 1 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana, kemudian matilah Elimelek suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka.
Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu itu? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukanlah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita, khotbah kita hari ini diberi tema kasih menumbuhkan harapan. Jemaat, setiap manusia pasti hidupnya ingin berkecukupan. Karena semua ingin berkecukupan, sehingga semuanya akan bekerja keras untuk memenuhi bahkan mewujudkannya. Sehingga bisa dikatakan karena bekerja keras itu, pepatah Jawa, kepala itu menjadi kaki, kaki menjadi kepala, atau siang itu menjadi malam, dan malam itu menjadi siang. Mengapa itu semua dilakukan? Karena hanya untuk memenuhi dan mewujudkan keinginan dan harapan agar hidupnya berkecukupan. Dan apalagi di tengah-tengah kehidupan keluarga, selaku orang tua bahkan kepala rumah tangga, itu juga akan melakukan seperti itu. Mengapa? Karena orang tua, dia mengasihi dan menyayangi keluarganya, bahkan bagi anak-anaknya. Dia
Bersukacita dia bahagia apabila bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu harapan, keinginan bagi setiap manusia, bahkan bagi keluarga per keluarga. Dan itu juga yang dilakukan oleh keluarga Elimelek. Mereka yang tinggal di Bethlehem, karena situasi kondisi bahwa bangsa Israel saat itu sedang mengalami kemiskinan, kelaparan karena kemarau, sehingga bagaimana keluarga Elimelek ini harus mengambil keputusan dan mengambil sikap bagaimana mereka harus untuk mewujudkan, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan keluarga ke depan. Sehingga akhirnya keluarga Elimelek ini mengambil keputusan yang pertama, mereka harus meninggalkan tanah leluhurnya. Mereka harus meninggalkan tanah Bethlehem, tanah kelahirannya, tanah nenek moyangnya. Sehingga mereka harus merantau ke negeri lain. Nah, merantau ini pasti memiliki harapan supaya kehidupannya itu lebih baik dari yang lama atau yang dahulu. Sehingga mereka harus merantau. Nah, keputusan ini sebenarnya berat, tidak mudah untuk mengambil keputusan meninggalkan kampung halamannya. Banyak contoh, umpamanya orang yang transmigrasi itu banyak susah juga mereka meninggalkan kampung halamannya. Mereka lebih suka tinggal di kampung halamannya walaupun situasi kondisi apapun. Tapi sini berbeda dengan Elimelek, mereka harus merantau meninggalkan kampung halaman dan mereka memiliki harapan bahwa di tanah rantau itu dia akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Nah, ini diambil karena apa? Karena dia mengasihi keluarganya. Dia menyayangi keluarganya supaya keluarganya tidak mengalami kemiskinan dan dia bisa menghidupi keluarganya. Namun di sini Elimelek dan keluarganya melupakan mengapa bisa terjadi bangsa Israel, tanah Israel bisa kelaparan. Itu yang tidak mereka cari. Itu yang mereka tidak gali, kenapa bangsa Israel bisa kelaparan. Justru tindakan-tindakan ini cara instan. Dia harus meninggalkan kampung halamannya. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, ternyata di tanah rantau itu dia bukan menemukan sesuai dengan apa yang diharapkan. Justru yang ditemukan adalah kegagalan. Yang pertama adalah bagaimana Elimelek juga harus mengalami kematian. Dan juga kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, juga dia mengalami kematian. Dan juga dia akhirnya mengambil perempuan bangsa lain. Dan di negeri rantau ini justru mereka mengalami kemiskinan dan penderitaan, bukan memperoleh kesuksesan dan keberhasilan. Dan yang ketiga, ternyata harapan itu tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Ternyata yang didapat adalah kekacauan dan kekecewaan dan kepedihan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu bagaimana seperti yang diambil keputusan oleh Elimelek, khususnya juga Naomi setelah mereka mengalami kegagalan pada ayat yang ke-6. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya
dan memberikan makanan kepada mereka. Setelah mereka mendengar bahwa di tanah nenek moyangnya mereka Tuhan telah perhatikan, berarti mereka telah terbebas dari kemiskinan. Nah, pada ayat 6 ini mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi bangsa Israel. Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel itulah yang mendorong Naomi dia harus pulang. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Nah, kasih inilah yang mendorong Naomi dia harus pulang berserta kedua menantunya Rut dan Orfa. Namun dalam perjalanan di ayat 12 dan 15 di situ ada tawaran dari Naomi, "Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami." Dan ayat 15 berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Nah, jemaat di sini menawarkan bagaimana Naomi untuk kedua menantunya, Rut dan Orpa, untuk kembali ke leluhurnya. Dan dia kembali kepada Allahnya. Dan itu direspon oleh Orpa, akhirnya mereka kembali. Sedangkan Rut, dia tetap setia kepada Naomi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga pada ayat yang ke-13b, "Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh kamu sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Ini mengatakan bahwa kenapa Naomi dia menawarkan menantu-menantunya untuk pulang? Karena mereka sudah tidak ada harapan lagi. Mereka mengalami penderitaan yang dalam. Namun di sisi lain, Naomi tetap memiliki harapan karena dia pulang ke tanah Bethlehem. Karena Tuhan telah mengasihi. Itu yang menjadi kekuatan. Itu yang menjadi harapan bagi Naomi. Mungkin di tanah leluhurnya, di tanah kelahirannya, ia memperoleh kasih Tuhan dan memperoleh pengampunan dari Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah bagaimana kita bisa meladani hidup bahkan keluarga Elimelek, bahkan khususnya bagi Naomi. Dan oleh karena itu kita juga bisa meladani bagaimana hidup Yesus yang mengasihi umatnya. Kasih Tuhan Yesus Kristus itu berikan pengampunan. Nah, pengampunan ini ada pembebasan, ada keselamatan. Nah, pengampunan, pembebasan dan keselamatan itu diuntukkan kepada siapa? Yaitu kepada mereka yang pulang, mereka yang kembali memohon kasih Allah. Seperti juga Naomi, mereka kembali memohon kasih Allah. Karena hanya di dalam Allah ada harapan. Karena hanya di dalam Allah ada sukacita, bahkan harapan-harapan itu bisa diwujudkan. Dan oleh karena itu, bagaimana di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita menyatakan kasih Tuhan. Hanya di dalam Tuhan itu ada harapan yang bisa membangun kita untuk terus membangun di tengah-tengah persekutuan ini, untuk menyatakan kehidupan ini lebih baik dan lebih baik, untuk beritakan Injil Tuhan di tengah-tengah kehidupan di mana kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri dan kita mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat, mari kita satukan hati, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami kembali hari ini bersyukur kepada Tuhan yang boleh kami bersatu hati walaupun kami berlainan tempat. Di mana kami berada, mungkin kami di rumah, mungkin kami di tempat-tempat lain. Dan saat ini kami berdoa kepadamu Bapa, berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, khususnya yang ada di Indonesia, lebih khusus lagi GPIB di mana berada, dan khususnya jemaatmu GPIB Penabur Solo. Berkati Tuhan, mampukan gerejamu untuk menjadi pewarta kabar baik sukacita bagi semua orang, dan oleh karena itu lengkapi seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik unit-unit misioner, presbiter, bahkan seluruh jemaatmu. Juga Tuhan berkati semua ya Allah, sehingga dimampukan untuk berbagi kasih bagi semua orang. Tuhan juga yang akan memberikan ketulusan, kejujuran, dan pengabdian untuk melayani Tuhan. Dan oleh karena itu kami berdoa, berkati seluruh jemaatmu di tengah berbagai macam persoalan kehidupannya. Berikan juga terang Tuhan, bagi yang lemah berikan juga pemulihan dan kesehatan Tuhan. Tuhan akan jamah satu persatu, Tuhan akan sehatkan, Tuhan akan berikan pengharapan, Tuhan akan berikan sukacita dan kebahagiaan. Dan oleh karena itu berkati gerejamu ya Allah, berikan damai sejahteramu, dan buatlah gerejamu ini untuk terus bersekutu kepada Tuhan, untuk membangun kebersamaan, kedamaian, dan kesejahteraan Tuhan. Jauhkan kami dari ketidakbaikan, jauhkan kami dari kemarahan, iri dengki, dan emosi di tengah-tengah kehidupan ini. Hanya kepadamu Tuhan kami menyerahkan ini semua ya Allah. Dan oleh karena itu tumbuh kembangkan iman, bahkan juga dari segi jumlah, sehingga semakin semarak untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Bagi yang malas, tolong berikan semangat Tuhan, iman Tuhan. Bahkan yang jauh tolong Tuhan dekatkan, baik saudara kami yang ada di Sambi, tolong Tuhan cairkan, tolong Tuhan lembutkan, sehingga saudara kami akhirnya memiliki kerinduan untuk kembali dalam kebersamaan dengan penabur. Dan oleh karena itu kami serahkan gereja-Mu ya Allah di masa-masa virus corona ini ya Allah, agar kami benar-benar terus berharap hanya kepada Tuhan, bahkan segala sesuatunya apabila kami memulai ibadah itu benar-benar juga siap, bahkan juga benar-benar aman untuk melakukan peribadahan. Dan oleh karena itu kami berdoa juga khususnya bagi presbiter yang bertugas hari ini juga Tuhan berkati, bahkan juga organis, kantoria, bahkan juga multimedia,
Juga Tuhan berkati semua yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini, sehingga semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dan oleh karena itu, berkati ya Allah gerejamu GBI Penabur, baik yang ada di Induk, bahkan juga ada yang di Ngoresan ini, bahkan juga di Sambi. Ini semua juga boleh berbagi kasih bagi semua orang. Kami berdoa juga bagi lingkungan di mana kami ada, juga Tuhan berkati semua ya Allah. Dan saat ini kami berdoa juga bagi rekan-rekan kerja kami yang saat ini sedang lemah dan sakit. Tolong juga Tuhan berkati semua, berikan juga pemulihan, berikan juga kesehatan, lindungan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa negeri kami Indonesia, Tuhan berkati ya Allah, sertai Presiden, sehingga sampai pemimpin daerah, wali kota Surakarta, bahkan sampai ke RT. Juga Tuhan berkati semua sehingga mereka juga boleh melayani dengan sungguh-sungguh untuk membawa keadilan, membawa kemakmuran, membawa kesejahteraan, membawa kebenaran Tuhan di negeri Indonesia ini. Jauhkan Tuhan dari orang-orang yang hanya mengejar kepentingan sesaat, yang ingin merusakkan, menghancurkan negeri ini. Tolong juga Tuhan berikan pertobatan-pertobatan. Dan oleh karena itu kami juga berdoa Tuhan, satukan pemerintah dengan masyarakat agar satu membahu untuk melawan penyakit yang ada di Indonesia ini, baik virus corona maupun yang lainnya, bahkan juga kemiskinan dan ketidakadilan, agar semuanya itu juga hilang dari negeri ini. Dan oleh karena itu kami berdoa juga Tuhan bagi para pejabat, berikan juga mereka ketulusan, kejujuran untuk melayani dengan baik, tidak mencari keuntungan-keuntungan. Dan oleh karena itu Tuhan berkati mereka semua ya Allah. Kami berdoa juga bagi masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami kesulitan, baik secara ekonomi, sehingga mereka juga karena di PHK, bahkan juga mereka yang usaha juga mengalami kelesuan, bahkan juga mencari pekerjaan. Tolong Tuhan berikan kesabaran, ketekunan, dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Jauhkan semua Tuhan dari tindakan-tindakan yang melawan Tuhan, bahkan juga melanggar hukum di negeri ini Tuhan. Dan oleh karena itu kami juga berdoa bagi tenaga medis, bahkan juga tenaga sukarelawan, mereka yang bekerja siang dan malam. Berikan juga kehati-hatian, berikan juga ketelitian, kewaspadaan, agar mereka juga dengan tekun ya Allah. Berkati pribadi dan keluarganya, bahkan bagi yang lemah, yang sakit juga Tuhan berkati. TNI, polisi juga Tuhan berkati semua ya Allah. Bahkan juga bagi masyarakat Indonesia, mereka yang sedang berduka, mereka yang diabaikan, mereka yang ditinggalkan, dipinggirkan, juga Tuhan berkati semua ya Allah. Tolong Tuhan dampingi melalui saudara-saudara kami, sehingga mereka tidak sendirian, tapi mereka akhirnya memiliki semangat di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa, kembali kami serahkan harapan-harapan kami, keinginan-keinginan kami hanya kepada Tuhan. Dan oleh karena itu kami menyerahkan ini ya Allah dalam doa-doa kami. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang menyatakan,
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini di dalam doa syukur. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tidak sebanding dengan berkat yang Kau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatukan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, mohon perhatian tentang adanya warta jemaat untuk 1 pekan ke depan. Yang pertama, pendeta beserta dengan seluruh majelis GPIB Penabur Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 27 Juni tahun 2020. Yang kedua, ucapan terima kasih bagi jemaat yang telah memberikan persembahan, baik yang melalui transfer bank atau langsung ke gereja. Tuhan Yesus sumber segala berkat, memberkati saudara dan persembahan saudara. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada seluruh warga jemaat GPIB Penabur Surakarta yang telah ambil bagian pada ibadah bulan Pelkes. Tuhan sumber segala berkat memberkati saudara. Yang keempat, untuk warta keuangan akan disampaikan melalui WhatsApp. Demikian warta jemaat untuk pekan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia menerima kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan di mana kami berada.
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.